besok siklus baru ya. Beberapa orang sudah beberapa hari yang lalu kena pengulangan siklus. Besok ada siklus baru, jangan sampai masuk lagi siklusnya karena akan ngulang 3 sampai 5 tahun ke depan. Suwe lama. Ingat kalian sudah kena siklus dari tahun 2019 kan? Ya. Kalian yang sudah kena tabok masalah, kena tabok mental sampai mental. Jangan ngulang siklus lagi. Saya mau malam mingguan. Habis pergi. Cantik kali. Filter lah biasa. Make up dikit, Deng. Tapi dari pergi nih tadi. Dari pergi saya mau munculkan kawan saya. Saya mau munculkan kawan saya. Fa, kalau udah selesai kesini ya. Aku udah live nih. Ayo kita ngobrol di live. Saya panggil kawan saya namanya Latifa. Saya anggap dia kawan walaupun dia tinggal bersama di rumah ini. Makni boleh sedikit bahas lagi tentang Labubu. Udah selesai? Siklus Labubu udah selesai, sudah dibatalkan oleh banyak pasukan cahaya. Itu yang beli-beli Labubu pasti kena tabok masalah, pasti. Karena dianggap mengadakan perjanjian dengan iblis. Masalah kehilangan anak saya yang kemarin sempet chat. Saya nggak paham. Kehilangan anak bagaimana? Terima kasih gift-nya. Siklus macam-macam siklusnya. Kalau kalian ada masalah dengan anak ya masalah siklus anak. Kalau kalian ada masalah dengan pasangan ya pasangan. Macam-macam. Siklus ngulang lagi dari tahun 2018. Siklus terulang. Entah ke anak, entah ke kalian, pokoknya ini siklus, ada siklus yang terulang. Ada apa namanya? Ada hal yang terungkap semenjak tahun 2019 kalian mungkin difitnah. Ini waktunya kalian mendapatkan masa pengampunan. Sini, saya bawa kawan namanya Iva. Sini deketan sini. Deketan sini, Fa. Ini namanya Mbak Iva. Oke. Sinian. Sesek. Fa, kamu ketemu aku di mana? Ketemu ibu. Pas waktu sakit. Deketan sini. Deketan sini. Layarnya kecil soalnya, deketan sini. Udah. Ketemu aku di mana? Ngomongnya kerasan dikit. Ya. Ketemu aku di mana? Ketemunya ibu di Bali ya. Nah, ketemu aku di Bali di mana? Ya. Di
Maksudnya daerah di sebelah rumah. iya, di sebelah rumah, di warung. Oh. Jadi Iva ini Mbak Iva ini tetangga saya di sebelah. Dia punya warung di sebelah. Dia kerja ikut orang di warung sebelah rumah saya. Suatu hari dia sakit. Terus kakinya kayak abuh ya. Abuh itu apa, bengkak gitu kan. Kayak dipatok ular. Kayak dipatok ular. Nah terus udah gitu saya ngobatin. Mereka ojo menggo. Saya ngobatin dia. Ini kok kayak sogok telek ya, merah dengan hitam, sogok telek. Nah kita ini bertukar posisi loh sebenarnya. Sekartaji ini tiba-tiba teringat dia itu energi leluhurnya itu naga hitam. Kenapa dia pakai merah? Dan saya leluhurnya naga merah. Kenapa pakai hitam? Jadi Mbak Iva ini pembersihan karena dia kayak dililit ular gitu kan. Nah ternyata pembersihan, kemudian dia ketemu kembar jiwanya, terus sampai seperti kalian gitu kan. Nah terus udah gitu dia warungnya tiba-tiba pindah. Jadi dia ikut bos di warung sebelah rumah saya. Kemudian bosnya pindah ke Kute. Nah, dia terlalu jauh dengan Kute karena suaminya dia kerja di tukang listrik gitu kan. Nah, kemudian dia telepon saya. Terus saya bilang, udah kamu daripada jauh-jauh, rumah saya aja kamu bikin warung gitu kan. Kemudian jadilah dia warungan di rumah saya. Kemudian Mbak Iva ini namanya Latifah, dia orang Jember ya. Kalau nanti kalian ketemu dia, boleh yang Jember itu, yang daerah Jember boleh berobat ke dia karena dia seperti juga kalian yang saya sembuhkan, mereka ku naga emas. Mas kibuan ki naga emas. Kubuan aku cacing. Nah, kalau saya manusia, cuman kan leluhurnya. Nah, kalau saya manusia. Saya bukan cacing, Mbak Smile. Kita bukan cacing. Kemudian udah gitu dia sudah berapa lama kamu ikut aku? Udah 1 tahun. 1 tahun ikut aku. Dia buka warung di depan. Jadi dari tetangga saya saya sembuhkan. Kemudian pembersihan energi, dia ikut bantu saya kalau ada orang datang ke rumah. Kemudian dia tugasnya jaga warung di depan. Berapa lama waktu itu ibu bilang suruh tutup warung? Kemarin itu. Yang kemarin itu. Sebulan lalu ya? Iya, 2 bulan. Oh, 2 bulan lalu leluhur bilang suruh tutup warung. Nah, saya bingung. Leluhurnya dia bilang suruh tutup warung gitu. Kemudian kita kan masuk grup ya. Dia masuk grup sama saya. Dia nggak boleh bantuin aku. Dia suruh keluar dari grup. Udah dia turutin. Sampai kemudian dia kemarin apa? Disuruh keluar dari rumah ini. Bingung. Ya, jadi leluhurnya saya bingung nih. Terus udah gitu dia disuruh keluar dari rumah saya. Udah warung sudah kadung ya, namanya bikin warung walaupun sederhana tapi habis banyak juga gitu loh. Terus udah gitu dia disuruh keluar dari grup, dia disuruh tutup warung, dia disuruh keluar dari rumah ini. Kemudian saya bongkar ini ada apa sebenarnya. Nah ternyata ada hubungannya leluhur yang zaman dahulu bertengkar. Nah zaman dahulu
dia itu ya ini leluhur ya, bukan kami ya. Kami sama saat ini sama seperti ya berkawan baik, kawan baik, walaupun dia saya anggap adik, tapi ya tidak biasa gitu loh hubungannya gitu loh. Terus udah gitu ternyata zaman dahulu dia itu leluhur dia adalah naga hitam yang bermusuhan dengan kakaknya sendiri, naga merah. Nah, saya nggak paham nih kenapa terbalik nih warnanya gitu loh. Jadi apakah ini masih pembayaran karma? Iya. Terus kemudian dia akhirnya disuruh pindah gitu kan. Ya udah akhirnya dibulatkan tekad, oke pindah, tapi kita bongkar dulu ini ceritanya. Nah, ceritanya dibongkar, kemudian ternyata si Mbak Iva ini zaman dahulu adalah adik, zaman dahulu ya, bukan sekarang ya. Zaman dahulu adalah adik yang selalu cemburu dengan kakaknya. Kakaknya siapa? Energinya di aku. Gitu. Energinya adik ini selalu cemburu dengan saya. Adiknya dia, leluhurnya dia adalah Dewi Galuh. Dewi Galuh, naga hitam. Kemudian didamaikan, kita panggil bapak kita untuk mendamaikan. Kemudian oke, dia keluar nggak apa-apa, sebagai pembayaran karma. Zaman dahulu si kakaknya naga Galuh itu diusir karena fitnahannya si adek ya. Adek ini bukan Iva ini, Iva ini bukan adek, Iva ini tetangga yang jadi sahabat gitu ya, ibarat kata gitu. Nah, kemudian ternyata saya bongkar nih kehidupannya dia. Saya bongkar kehidupannya dia. Dia ada anak yang jealous. Dia punya anak 2 ya. Ini yang namanya siklus ya. Saya ajarin kalian tentang siklus yang saya bawa nih manusianya ke sini biar kalian paham apa namanya siklus ya. Dia punya anak 2, laki dan perempuan. Nah, kakaknya yang laki ini cemburu dengan adiknya yang perempuan. Kenapa? Karena adiknya yang perempuan lebih disayang sama orang tuanya daripada si anak lakinya ini. Sama bapaknya, terutama sama bapaknya. Nah, kemudian ada kecemburuan itu. Pokoknya banyak sekali terjadi. Saya bilang ini adiknya juga ada masalah ini ya, pengulangan siklus ini akan nurun ke anak. Nah, kemudian saya tanya, saya bongkar lagi, sebenarnya kamu bagaimana? Dia ternyata juga 2 anak ya. Ya. Dia juga 2 anak dari orang tuanya dia, dari orang tuanya Latifa ini, ibunya punya 2 anak. Tapi kenapa yang dipilih oleh ibumu, kakakmu, bukan kamu untuk diserahkan ke orang lain? Katanya karena kesundulan dia malu. Kan aneh, kan maksudnya kan bukan gendaan ya Bu ya, maksudnya kan kawin resmi, tapi kenapa dia merasa malu karena kesundulan. Jadi saya mau digugurkan itu ceritanya, sampai dia ke dukun, sampai dia minum ramu-ramuan yang bisa bisa gugurin ya. Tapi ya nyatanya ya sama Allah masih dipelihara, nggak bisa gugur, maksudnya tetap hamil meskipun pernah perut ibu saya katanya diinjak, biar sampai diinjak juga pernah gitu kata orang tua saya yang ngasuh. Soalnya terus orang tua biar gugur gitu ya. Biar gugur. Terus ibu angkat itu bilang namanya kan Wiwi kan namanya. Wi, kalau bisa jangan digugurkan, itu nanti saya emong karena saya nggak punya anak. Itu ceritanya dulu mereka tinggal di Surabaya, mereka tetanggaan gitu. Jadi tetanggaan suruh nggak usah digugurkan, biarin aja, kalau nggak bisa keguguran, ayo ikut aku ke Jawa gitu. Jadi hamil, kalau nggak salah hamil 3 bulan karena nggak mau gugur 3 bulan sama ibu angkat saya, ibu saya yang asli itu dibawa ke Jember.
sampai lahir, sampai saya lahir itu emak saya yang ngerumat ibu saya gitu. Sampai lahir hamil, minta apapun dia turutin. Pokoknya yang penting nanti kalau anaknya lahir dikasihkan ke ibu angkat saya. Nah, alhamdulillah saya lahir juga yang istilahnya nggak cacat lah, nggak apa, karena digugurin orang tua angkat saya kan takut apa nanti matanya picek apa tangannya apa nggak utuh lagi gitu. Tapi nyatanya ya jadi ya saya memang ada rasa sakit hati ke orang tua gitu. Karena saya dibuang. Ada rasa sakit hati ke orang tua yang kemudian mungkin tanpa sengaja, ya mungkin karena dia kan nggak tahu kalau leluhurnya ini dia leluhur sakti, ya kan, dia nggak tahu. Sampai ketemu saya baru saya tunjukkan leluhurmu tuh leluhur sakti. Dia tersolimi, kenapa ya? Karena ibunya lebih milih kakaknya, dia dibuang, dia menganggap dirinya dibuang gitu loh. Jadi karena kesundulan gitu loh. Nah, ini keulang lagi di anaknya. Tanpa dia sadari, dia mengulang siklus ibunya. Bapaknya lebih sayang sama anak perempuan daripada sama anak laki. Kebalikannya, Ifah kan benci sama kakaknya. Kenapa kakaknya buang gara-gara kamu Kak, aku kesundulan dan aku dibuang. Dia merasa dibuang sama ibunya. Nah, ini hati-hati siklus. Hati-hati siklus. Nah, Ifah ini harus berhenti sampai sini. Nah, kita dihadirkan kepada siklusnya leluhur yang kemarin ya. Leluhurnya dia minta suruh keluar dari grup, suruh tutup warung. Ifah ini nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ikut saya. Saya nggak paham. Sampai tadi pagi kita buka semuanya sampai kemarin malam apa? Iya, kemarin malam masih diskusi. Kemarin malam masih kita tanyain tuh si leluhurnya ini siapa sih sebenarnya, gimana ceritanya, kok nggak boleh apa-apa, aku tuh ngapain gitu loh, kenapa leluhurnya narik Ifah untuk menjauh dari saya. Ternyata zaman dahulu leluhurnya dia adalah jadi bapak dia, leluhurnya dia adalah Dewi Galuh. Dewi Galuh yang zaman dahulu bapaknya nggak sayang sama Dewi Galuh, yang dapat bagus-bagus ini kakaknya tok gitu loh. Jadi dapat boneka bagus kakaknya duluan, dia dapat boneka kayu, apa semua kakaknya gitu loh. Sampai kemudian dia jadi dendam, si adik ini jadi dendam, kemudian ngilmu untuk menghancurkan kakaknya sendiri supaya bapak itu sayang sama adik, si kakak biar nggak diperhatikan gitu. Keulang lagi nih ke saya dan Ifah sampai akhirnya walah ternyata begitu kejadiannya, bahwa si leluhurnya dia ada kepahitan dengan leluhur saya. Jadi dianggap kakak ini punya segalanya gitu loh. Semua yang bagus-bagus milik kakak, adik nggak kebagian. Adik akhirnya ngilmu gitu, ngilmu akhirnya untuk menghancurkan kakaknya. Di kehidupan lalu kakaknya diapain sama nenek? Kakak diapain waktu itu? Kayak diusir itu loh Bu. Diusir dari istananya, diambil semua harta bendanya, pokoknya tidak dimiskinkan lah gitu loh. Dimiskinkan, dibuat menderita hidup kakaknya. Nah, ini keulang lagi tapi dengan cerita yang berbeda. Leluhurnya dia yang merasa ewoh sendiri. Kenapa ya? Karena saya energi kakak yang malah menarik adiknya dari penderitaan karma. Dia kan gini ceritanya, kalau Dewi Galuh itu zaman dahulu merubah muka, merubah wajah supaya calonnya kakaknya itu dapat di dia. Jadi pakai ilmu gitu loh, merubah wajah. Karena
ada seorang raja yang dijodohkan dengan kakaknya, dan dia nggak mau dia jadi jodoh kakaknya, dia mau itu lelaki menjadi milik saya. Dia merubah wajah sehingga si pangeran itu, raja itu mau sama si Dewi Galuh gitu. Nah, berarti zaman dahulu apa? Pelakor kan. Nah, di kehidupan ini Mbak Iva suaminya juga sudah sembuh, sudah sudah tobat lah ya, sudah tahu bahwa ada cerita seperti ini dan sudah kapok dengan energi leluhur gini. Dia didatangkan pelakor. Nah, kayak gitu. Zaman dahulu si Dewi Galuh jadi pelakor, sekarang di kehidupan ini dia didatangkan pelakor itu. Nah, sudah sembuh nih suaminya, sudah selesai, dikirain sudah selesai. Ternyata energi di mana si orang energi pelakor ya. Zaman sekarang kan kamu istri. Nah, yang menjadi pelakor itu saya. Gitu loh ceritanya. Yang jadi pelakor saya. Kenapa? Zaman dahulu leluhurnya dia menjadi orang ketiga. Orang ketiga yang mengambil calon suami saya dengan dia merubah wajah. Gitu. Paham ya? Kemudian ini kita bongkar habis-habisan sampai kita manggil Tuhan. Benar-benar kita putuskan dengan damai. Benar-benar saya memohon bantuan semua orang untuk melepaskan Ifah dan saya dari siklus. Ya, jadinya begitu siklus. Ya, namanya siklus tuh seperti itu. Jadi kalian harus paham siklus itu harus selesai. Hari ini ada banyak sekali pemutihan. Kenapa? Akibat energi kami bergerak. Nah, energi salah satu aja pelaku cahaya yang bergerak menuntaskan siklus, semua langsung energi itu kan nyamber, ya kan? Ini nanti semua akan penuntasan pemutihan juga. Sama, kalian juga begitu sama. Gitu ya. Jadi ini yang namanya siklus. Kemudian ada Mang Win, ya, ada Mang Win itu bilang, "Bun, itu leluhurnya Ifah mau bereinkarnasi." Reinkarnasi kan ada bayi. Nih antara Ifahnya hamil lagi antara Ifahnya hamil lagi atau anaknya yang pertama itu yang sekarang dia sudah punya cucu satu. Apakah Ifah hamil lagi? Si Dewi Galuh itu masuk ke anaknya Ifah, atau asik kata Pak Golden atau anaknya Ifah yang laki yang besar yang hamil, yang istrinya hamil gitu. Nah itu ini sibuk mau leluhurnya Ifah ini begini karena minta dituntaskan. Dia nggak mau gitu loh ngulang siklus lagi. Dia sudah paham sekarang, dia sudah ngikutin kita lama, dan dia seperti ngingetin gitu loh, untuk kita belum melakukan penyelesaian, penuntasan, sehingga ya udah, zaman dahulu Ifah itu ngusir saya, sekarang Ifah untuk menjalani karmanya pergi. Sinian. Ifah untuk menjalani karmanya dia harus pergi dari rumah saya, tapi saya sangoni dengan kebaikan. Karena sebenarnya Ifah nangis, disuruh pergi dari rumah ini Ifah nangis, nggak mau, tapi tuntutan leluhur, Ifah harus nurut gitu. Jadi Ifah keluar dulu dari rumah ini, saya sangoni, tidak boleh sama, tapi harus dengan kasih sayang. Saya terpaksa, saya tidak usir, saya keluarkan demi putusnya siklus gitu. Iya, lagi nyari wadah Mbak Lintang. Dia nyari wadah di Ifah sendiri sudah ketemu, tapi mungkin belum dihembuskan rohnya oleh Tuhan. Dia masih punya kesempatan sehingga berulah gitu. Kenapa? Karena berproses harus gak sama gitu loh. Karena banyak sekarang leluhur sudah paham, oh kenapa saya reinkarnasi, karena reinkarnasi itu adalah remedi.
pengulangan siklus, pengulangan tes zaman dahulu, kita reinkarnasi. Kenapa zaman dahulu belum lulus? Nah, luluskan gitu loh. Jadi saya support Iva untuk ya wes kowe kos sik, Fa, ngono. Sampai nanti dia disuruh pulang ke kampung. Kamu pulang ke kampung dulu, keluar dari rumah ini, suaminya dia pun harus keluar semuanya. Walaupun kamar saya banyak kosong, saya tidak boleh. Kenapa? Ya ini bagian dari pemutihan karma. Percaya atau tidak, banyak dari kita, coba lihat Iva. Ya kan, kalau kalian tidak percaya reinkarnasi, coba lihat Iva. Dari mulai beredel cerita leluhur, ya leluhur kami ternyata kakak adik. Saya adalah kakak yang diusir, sehingga di kehidupan ini saya harusnya ngusir dia. Kok nggak ngusir-ngusir gitu loh. Seharusnya saya ngusir dia, saya buang dia di jalanan. Kon nggak ono aku, kon nggak iso apa-apa gitu loh. Saya harusnya nyepatani apa? Ngutuk, ngucap kayak gitu. Tapi enggak. Nah, sehingga ini bundel, leluhurnya bundel, enggak reinkarnasi dia gitu. Nah, baru terbuka, oh ternyata zaman dahulu leluhur saya dibuang sama dia gitu. Karmanya dia datang dalam kehidupan ini, saya harus ngebuang dia gitu. Nah, nggak boleh kejadian, saya sudah harus memaafkan leluhurnya, saya bangkitkan energi pelakor, nggak apa-apa, udah biarin aja, kakak juga sudah ikhlas. Kemudian dia ke anaknya harus apa Pak? Sama sayang, sama Sayang. kakak juga. Ini semua sumbernya dari bapak yang nggak sama cintanya kepada dua anak ini. Iva dan saya ini, kalau seandainya zaman dahulu adalah leluhur, orang tua kami memberikan cinta kasih lebih banyak ke kakaknya daripada ke adiknya. Ngono. Rupa dewe kan podo toh. Sama toh. Sama toh. Gitu. Jadinya ini penuntasan karma. Dilihat dari kehidupan kalian dulu juga. Iva tuh sampai ke bengong-bengong loh. Sampai melongo. Kok bisa gitu ya, Bu? Gitu. Kok bisa gitu ya? Ya ternyata Iva juga bukan saja anaknya dia jomplang, lebih sayang dengan anak perempuannya. Bapaknya lebih sayang dengan anak perempuannya daripada kakaknya. Iva zaman dahulu ibunya lebih memilih kakaknya laki daripada, kebalikannya sekarang. Iva lebih dibuang sama ibunya sampai mau diaborsi dengan berbagai macam cara. Nah, itu ada kepahitan dari si Iva sendiri, sehingga Iva sadar, ya udah itu, Iva harus memaafkan orang tuanya, ibunya. Zaman dahulu ibarat kata Iva ibunya nggak punya ya. Ibunya kurang punya secara finansial, kurang, sehingga mungkin ada ketakutan lah dari ibunya untuk gimana caranya aku mendanai anakku perempuan ini, sehingga digugurkan berbagai macam cara dicoba untuk menggugurkan Iva, orang mati-mati. Highlander gitu. Nyawane rangkep. Gitu. Pakein kacamata katanya. Suruh pakai. Bu, izin, Bu. Nggak usah sama nih, aku nggak usah pakai kacamatanya. Podo toh. Kok bisa gitu? Ya gitulah. Percaya, makanya ini adalah ruang halu dan saya terjebak bersama kalian yang pada halu-halu gitu. Gitu. Jadi ini kan besok tanggal 8, hati-hati. Tanggal 8, hati-hati. Kalian yang punya pengulangan siklus, hati-hati ya, untuk tidak mengulang lagi siklus. Kenapa? Pelakor-pelakor zaman dahulu kalianlah jadi pelakornya. Ya, Iva adalah istri yang dihadirkan pelakor. Ternyata waktu dibongkar ceritanya suaminya, ternyata Iva yang ngambil suaminya dari suaminya orang gitu.
gitu ya. Ya paham ya. Jadi kalian yang orang lama harus paham ya. Iva ini sudah mengikuti saya lama 1 tahun, tapi dia kita nggak sedalam itu untuk membersihkan karma kita berdua sendiri. Ternyata punya karma lah, kok yo kebalik bajunya. Saya ini ada kakaknya si Dewi Galuh sendiri bentuknya hitam, kok saya pakai hitam. Nah itu loh. Iya. Itu iya. Iya. Ini kan merah. Leluhur saya pakainya merah terus. Lah kok iso? Ya itulah namanya, kita udah janjian padahal ntar kita live ya supaya banyak orang tercerahkan, aku gitu. Supaya cerita kita bisa menjadi pencerahan buat kalian juga, bahwa kalian yang zaman dahulu orang ketiga, kalian dihadirkan menjadi istri. Jadi istri-istri yang terluka, teraniaya zaman dahulu engkau melukai. Gitu. Penyelesaiannya tidak boleh sama. Ingat, saya masuk ini kenapa? Karena besok tanggal 8 Anda memasuki siklus baru. Pastikan Anda masuk kaki yang benar, kaki kanan, supaya kaki kirimu nyeret, ndak kebalik. Kalau kebalik ngulang siklus. Itu. Iva ini nantinya akan di Jember. Nah, siapa yang kalian di Jember nanti bisa menghubungi Iva. Akunnya TikTokmu apa? Kan ibu yang Iva di mana, Van? Jember Gumuk Mas. Gumuk Mas. Iva di Gumuk Mas. Evi saya, aku orang Jember. Jember ndi, Mbak? Semboro Pasar. Ya, Semboro. Dekat sih. Dekat katanya. Pantai Cemara. Iva daerah Kencong. Ay. Mbak Anggreni daerah Kencong. Dekat. Piu, apakah ini semua tujuannya untuk kembali jadi energi murni, Bun? Saya memposting ini untuk memberikan kalian peringatan, hati-hati siklus kalian. Kalau tidak sadar, kalau tidak paham, kalian akan geblak. Ya, karena energinya lebih dahsyat daripada 2019, 4 tahun, 5 tahun yang lalu kalian kan kena pukul masalah. Nah, ini akan kembali lagi 3-5 tahun lagi Anda akan begini. Nah, pastikan Anda sudah lulus, pastikan Anda lunas gitu. Aduh, asik. Ya, pengen saya membaca siklus, Bun. Caranya ada. Kalau kalian yang baru-baru, caranya ada kok di playlist di TikTok ini atau di Mistik Mustika di YouTube. Gitu, saya sudah murid saya padahal sudah banyak, tapi saya luput dengan orang terdekat saya, hampir saja saya jatuh gitu. Waalaikumsalam Mbak Shelena, filter. Mas Tian sore, Iva jadi cantik tuh, Pak. Cara lihat data karma Bunda, harus ketemu dimensi 4-nya. Karena data karma itu adanya di dimensi 5. Harus ngelihat dimensi 4-nya, ada di playlist yang saya pin. Caranya untuk ngelihat kembaran jiwa Anda, dimensi 4 Anda. Gitu. Bun terlahir kembali. Iya, terlahir kembali. Iya, kalau kamu ngendat ya bundir, ya nantinya bundir terus. Kayak gini, pelakor istri. Selama ratusan kali reinkarnasi, ya begini terus. Kenapa? Karena belum memutus siklus gitu. Make up paling murah TikTok. Pak Golo nih. Gitu. Karena di agama saya dan di agama Iva tidak ada reinkarnasi, nggak ada yang ngajari kami nanya sendiri. Siva,
Kamu caranya ngomong sama leluhur itu gimana? Ya tiba-tiba muncul aja itu aja kayak nenek gitu. Pokoknya ya wes dalam hati lah itu, harus dalam hati. Kadang kalau kita cuma nanya apa ya nggak ada, nggak muncul itu. Harus bener-bener konsen. Mas Tian ngelihatnya Mbak Iva siapa? Ini leluhur besar dia. Di dalam kehidupan ini karena karma dia dienolkan, dia dimiskinkan. Zaman dahulu aku kakak yang diambil kekayaannya. Nah sekarang di kehidupan ini dia jadi adik yang menghamba kepada adiknya. Nggak boleh gitu, nggak mau aku, nggak mau. Itu ada leluhurnya mau reinkarnasi Mbak Iva, makanya ada 3 lamaran datang. Bukan Eno, Mang Win. Kalau kami menduganya antara kalau enggak ibunya hamil ya, yang tua. anaknya yang nomor 1 si Ferry. Si Ferry ini sebenarnya benci dengan adiknya, secara feeling dia benci dengan adiknya yang selalu nomor 1 buat orang tuanya. Nah dia baru paham bahwa dia salah memperlakukan anak setelah si leluhurnya ini datang, jomplang gitu loh. Itu dah akan ada pengulangan siklus tuh, bener kan? Mang Win bilang tuh, iya bener, betul Mang Win. Aku dengerin Mang Win bilang apa, pengulangan siklus. Pengulangan siklusnya tidak boleh sama. Nah ini nanti akan masuk mungkin ke mudah-mudahan ke adiknya, ke anaknya yang nomor 1 yang sudah menikah. Kalau adiknya nomor 2 belum menikah. Itu. Umur 16. Si nenek itu Mang Win, si nenek itu Dewi Galuh itu mau reinkarnasi, tapi bunuh diri atau kabur. Maksudnya gimana? Bunuh diri atau kabur? Ya kamu ke Tuhan, kurang itu Tuhanmu, sendal jepit. Jangan pakai sendal jepit lagi. Ganti sepatu, kabur, lari ke Tuhan. Jangan bundir tok ae. Kamu pahami kami ngomong apa? Kamu pahami, itu yang di belakangmu suruh minggir itu nanti ditabok sama manik itu nanti ya. Masalahnya powernya masih butuh. Iya, pembayaran karmanya belum mari, bener kan? Masalahnya powernya masih butuh, belum pemutusan siklus yang bersih. Dia kan beli leluhurnya Iva ini, Dewi Galuh itu beli kesaktian dari Pak Satan. Tuh. Bun, aku lagi sedih. Bu, baru aku mau bilang adiknya. Nah, oh iya. Adiknya Pirsa dong. Maksudnya mau bilang ibu itu adik. Ya, Iva di sana adiknya itu mungkin ya Bu ya. Mengelongsor Bunda ki lucu. Kasihan Bun, harus clear dulu. Iya betul, si nenek kamu bimbing setiap hari. Ayo Nek, belajar. Ayo ya kan gitu ya. Nek ayo belajar, ditutur-tuturi neneknya gitu kali ya. Sore Mbak Hosi, Mbak Kartika. Yang reinkarnasi lewat adiknya. Tapi yang masih lama, memang sekarang itu jodohnya Bu. Kan masih umur 16. Yang reinkarnasi lewat adiknya masih umur 16, belum mau dinikahkan. Mbak Lintang maunya dia pulang ke Jember untuk ngambil anaknya perempuan, belum mau dijodohkan yang si laki, mungkin yang hamil atau malah ibunya yang hamil. Wong dia masih muda, umurnya separohku. Aku 54, kowe piro? 38. Oh 54, aku dia 38. Iya masih bisa mateng, masih iya saya iso meteng. Iya ibunya aja Bun. Pak Golon kowe sing sing ramut.
jadi babysitternya. Sendal jepit itu ketuhannya kurang kenceng, mau terlahir kembali 100 kali 1000 kali ya ngono tok, percuma. Ngomong sama aku kayak kayak ndak paham aja. Minggir wes. Kalau ndak mau, kalau itu kupingnya masih masih lebih di mau dibisik-bisikin sama yang di belakangnya itu, jangan kesini wes, ke komal lain aja. Kamu di sini udah berapa kali aku bilangin nggak pernah denger. Kamu ngapain kesurupan, nanyanya sama. Itu kesurupan kamu itu. Bun, izin tanya, kalau sakit nggak sembuh-sembuh itu pembayaran karma atau apa, gimana solusinya Bun? Saya ini cuman guru ya. Saat saya itu membersihkan dia, meren ya. Saat saya membersihkan dia itu sama kayak kalian semua, kayak Mbak Smile, kayak Pak Golun, kayak Mbak Hosi, Mas Nisar, Mbak Lintang, semua yang kenal saya dan belajar melihat kembaran jiwa. Setelah Anda paham, Anda lebih sakti dari saya. Dolane kurang ada. Nah, dia itu jagonya lebih jago dari saya. Gitu, dia jagonya lebih jago dari saya. Makanya aku bilang, kamu penuntasan karma leluhurmu di Jember, udah kamu diam aja di sana. Apa yang kamu dapat ilmu dari saya, pergunakan untuk membantu orang gitu. Dia jago nerawang, sama kayak Mang Win, sama kayak Pak Golun, sama kayak Mbak Hosi itu, sama kayak Mbak Astuti, sama kayak Mbak Helerin, itu sama semua. Sama kayak Mbak Smile sudah udah bisa semuanya gitu. Banyak yang tiba-tiba nggak bisa apa-apa terus terasa jadi, kok aku iso ngene iso ngono. Iya, lebih dari aku. Rumahnya Mbak Iva nuju Ulu 1. Ulu 1 mana? Ulu 1 apa Uluwatu? Itu di Cemara. Dia di Jember, Mas Kibuana. Dia di Jember deket Pantai Cemara. Uluwatu. Ora neng kene, omahe neng kene, neng ambek aku Kibuana. Tinggalnya karo aku. Sing Kibuana ndelok iki kae Dewi Galuhnya. Dewi Galuhnya di Uluwatu. Di bawah. Salah lihat. Iva sama aku di Gianyar. Leluhurnya dia di Uluwatu. Sing mbok delok iki leluhure. Ya. Suaminya datang. Gitulah ceritanya Iva. Makasih ya, Fa. Gitu. Suaminya datang. Dia bukain pintu suaminya. Kayak gitu ceritane. Jadi harap kalian berhati-hati. Besok kalian akan dihadirkan pada pengulangan siklus yang hajarannya nyata selama 5 tahun ke depan. Wah, delosor kue. Kalau nggak cekelan Gusti Allah. Sendal jepit, agamamu apa? Pegangan Gusti Allahmu. Dicari siapa beliau. Mulai belajar mencintai Tuhanmu, mulai belajar mengenal Tuhanmu. Halo Gampoja. Besok daerah mana, Bu? Maksudnya besok daerah mana apa? Halo Mbak Puja. Halo Bun, selamat sore. Sore. Halo. Ya, piye? Halo Bun. Ya, halo. Halo Bandung. Ibu kota Priangan. Kemarin saya dapat chat Bun. Hah? Yang mau nanya. Halo. Iya, ngomong aja. Jangan halo-halo terus. Aku udah haluin. Ngomong aja, apa? Kenapa? Mau nanya itu Bun, apa namanya? Kan anak saya baru meninggal.
Nah, itu sebelum meninggal tuh dia banyak mimpi kayak gitu. Nah, itu gimana ya, Bun? Kayak mimpi dia diserang sama roh halus. Mbak Poja sudah pernah naik Apakah kan? itu kematian? Belum, baru kali ini. Mbak Poja sudah pernah naik. Coba diingat-ingat lagi. Ayo. Maksudnya di TikTok ini ya, Bun? Ya, di saya sudah pernah naik. Saya sudah pernah tahu. Saya sudah pernah kenal Belum, Anda. kalau yang kemarin chat baru pernah. Kemarin chatting Enggak. sama Bunda. Enggak naik. Naik, malam itu naik. Coba ada yang kenal nggak Gampuja anaknya meninggal, terus beberapa saat sebelum itu oh masuk WhatsApp ya? Iya, WhatsApp. Lewat WhatsApp, Bun. Belum pernah ini. Baru kali ini saya Zoom bisa naik kayak gini. Ya udah kan, udah saya jawab kan, berarti saya udah pernah jawab kok. Harus pembersihan energi toh? Belum. Sudah. Belum, Bun. Belum, Bun. Yang kayak mimpi itu dulu, Bun. Dia memang dari SMP. Ya. Enggak, jawaban itu sudah saya berikan. Sebentar. Apa kalau misalnya ada di sini? Kira-kira hutang karma apa yang saya bikin sehingga anak saya mati muda seperti itu, Bun? Coba pejamkan mata melihat, bayangkan anaknya. Bayangkan anak. Iya, Bun. Sudah? Iya, sudah, Bun. Nah, lihat di belakang anaknya ada siapa? Anaknya senyum apa sedih? Menurut saya sih sedih, Bun. Coba bayangkan bertanya. Ibu menjauh dulu dari anak-anak kecil. Sudah, Bun. Ini kebetulan saya menjauh dari rumah supaya nggak rame. Coba bayangkan bertanya. Matimu kenapa, Nang? Matimu kenapa, Nak? Kamu, Ibu Puja, saya pinjemin energi saya. Tanya, bisa tanya. Tanya sendiri. Jadi nggak katanya-katanya. Bu, terlalu ramai, jangan deket anak, Bu. Ibu lagi mediumisasi. Iya. Jangan bandel, Bu. Iya. Menjauh dari anak-anak, duduk tenang, jangan seliweran. Nanti nariknya roh-roh yang lain. Sudah, Bun. Udah, duduk tenang. Diulang lagi itu tadi.
Apa dia bilang? Kok saya nggak bisa connect ya, Bun? Nggak bisa, ibunya nggak jena, ibunya nggak percaya, ibunya kaget, ibunya bingung. Tenang dulu, baru bisa berbicara, baru bisa dengar dia. Itu aja ribut. Iya, ini anak-anak sudah menjauh sih, Bun. Ya, tapi suasananya ribut dan ibu nggak tenang. Sekarang saya tanya, kalau memang dia sakit, bisa ikhlas. Nah, itu dah yang bikin saya belum ikhlas sampai sekarang. Kalau sakit, nggak ikhlas. Iya. Perginya itu yang bikin saya belum ikhlas, Bun. Karena memang dari kecil dia sering bilang mimpi diserang sama makhluk halus seperti itu, Bun. Dari SMP dia Nah, sering kalau seperti itu. ibu tuh nunggu lama untuk kesempatan ini. Saat ini sudah ada kesempatan, saya mau bantu. Ibu masih belum bisa membantu diri sendiri, nggak ngangkat levelnya. Ibu harus tenang. Iya. Ibu harus percaya sama Sang Hyang Widiwasa. Ibu Hindu? Ya Hindu. Sang Hyang Widiwasa. Saya bukan Hindu, tapi saya pakai ini, swastika. Saya pakai swastika. Saya percaya semua Tuhan itu cuma beda nama saja. Ibu harus percaya dengan Sang Hyang Widiwasa. Apa memang dia dibunuh seperti itu ya, Bun? Nah, Ibu mau saya tunjuk. Sekarang gini, saya waktu di WhatsApp sudah tanya, kalau mati, kalau meninggalnya memang benar-benar sakit, Ibu mau marah sama Tuhan. Kalau meninggalnya ternyata dibunuh orang, Ibu mau apa? Mau balas bunuh? Apa? Ibu tujuannya begini apa? Pengen Nggak tahu bisa. aja sih, Bun. Ya, makanya saya tanya, harus ada tujuan. Kayak begini mau ngapain? Kalau saya kan mengelola ruang halu ini kan, saya mau semua orang bersih energinya. Saya mau semua orang ke Tuhan. Mungkin tujuan saya gini, Bun. Mungkin apa yang ada yang saya punya kesalahan, seperti yang sering saya lihat Bunda bilang itu karena ada karma, keterikatan karma saya dengan dia atau gimana seperti itu, Bun. Bukan sih untuk mencari akan membalas dendam dengan Tuhan. Tapi sekarang gini, sekarang ibu mulutnya bisa bilang, oh saya tidak ingin mencari mau balas dendam. Enggak, kalau saya bilang, Bu anak ibu dibunuh, ibu mau apa? Hah? Nah itu Gampang dah ngomong. karma apa Nah, yang ya, dia buat. mengelola energi baiknya ibu dulu. Satu, kalau sama saya, mau Anda baru atau lama, mengendalikan energi itu penting. Dekat dengan Sang Hyang Widiwasa itu vital dan fatal. Buat saya itu dulu. Ibu ketemu saya, ibu ngontak saya lama ini dari WhatsApp. Iya Pak, iya Bun. Ibu ngontak saya awal November. Sekarang sudah sebulan ibu nunggu saya. Baru ada kesempatan ini. Dan saat ini pun ibu tidak siap. Belum tentu ibu ada kesempatan lain untuk ngobrol kayak gini. Jadi ibu maunya gimana? Saya bantu? Mungkin kalau memang ada yang salah sehingga ada hutang karma dengan dia, mungkin bisa saya melakukan apa gitu Hutang misalnya. karma bayarnya bukan ke dia, Bu. Hutang karma bayarnya ke Allah, ke Tuhan, ke Sang Hyang Widiwasa. Bukan ke roh. Bukan ke roh. Tidak pernah ke roh. Dia sudah aman di dimensinya dia. Dia sudah aman, tenang di jalannya Tuhan. Anggaplah begitu. Terus ibu yang hidup mau terus menderita. Menangisi nasib. Bayar karma. Bayar sudah karma ibu ke Tuhan. Ya, gitu ya, Bu. Karmanya ke Tuhan. Ibu kenal nggak sama Sang Hyang Widiwasa?
Ibu tahu nggak yang ibu taruh di canang-canang itu apa namanya? Itu apa? Itu buat siapa? Tahu nggak beliau itu bagaimana? Pernah nggak belajar ngobrol dengan beliau untuk melepaskan isi hati ibu, kegalauan ibu? Ibu masih punya anak lain kan? Ya, Bun. Ya ini nanti ceritanya sama-sama kayak si Iva dengan saya. Nanti ceritanya sama kayak leluhurnya kami berdua. Ibu nggak sayang sama kami yang hidup. Ibu sayangnya sama yang sudah meninggal aja. Akhirnya begitu mereka. Iya, benar, Bun. Nah, memang benar saya kalau ngelihat kan tembus. Memang diizinkan ngomong. Saya diizinkan untuk menjewer kupingnya Ibu Puja. Ada dua anak ibu yang harus ibu perhatikan keadaan mentalnya. Mereka terpuruk, tidak saja ibu, tapi mereka juga. Ibu selesaikan kehilangan ibu, selesaikan sampai dengan hari ini saja. Besok harus saya haruskan, harus memakai energi baru. Energi ibu yang memelihara anak-anaknya yang masih hidup. Jangan menangisi yang sudah tidak ada, Bu. Baru nanti ibu energinya bisa naik. Iya, Bun. Baik. Sekarang bisa nggak ngebayangin si anak itu lagi? Anak ibu yang nggak ada ini. Saya coba, Bun. Dia senyum. Iya, Bun. Peluk dia. Ibu kangen. Lihat tangan kakinya anak terikat enggak? Enggak, Bun. Enggak. Dia berjalan. Coba tanyakan dia. Panggil namanya. Meninggalmu kenapa? Nggak bisa saya nangkep, Bun, energinya. Tapi dia kakinya terikat enggak? Enggak. Enggak. Tangannya terikat enggak? Enggak, Bun. Nah, sekarang dada punggungnya terluka enggak? Enggak, Bun. Enggak apa-apanya. Nah, sekarang bayangkan Ibu Puja, bayangkan di tangan Ibu ada segelas air. Segelas airnya ditiupin doa. Naikkan dulu ke langit, Tuhan, Sang Hyang Widiwasa, saya minta cahayamu masuk di air ini. Tiupin doa, airnya yang di gelas itu separuh dibuat minum dia, separuh dibuat cuci mukanya dia. Berkati dia. Berkati anak ibu. Kanker apa dia, Bu? Iya, kanker getah bening, Bun. Nah, sekarang ibu bayangkan naikkan tangan ibu ke langit.
Sang Hyang Widiwasa, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Bayangkan Sang Hyang Widiwasa turunkan cahaya di tangan ibu. Bayangkan, halusinasikan, imani itu terjadi. Sang Hyang Widiwasa menurunkan cahaya di tanganmu. Bayangkan tanganmu bersinar. Minumkan separuh, separuh dibuat cuci mukanya dia. Belum diaben ya? Sudah, Bun. Sudah. Sudah, Bun. Terus dia bilang apa? Di belakangnya dia ada siapa? Dia sendiri, Bun. Dia sendiri. Terus coba tangannya ibu yang bercahaya ini di scan, di getah benihnya dia ada apa? Di kelenjar getah beningnya ada apa? Maksudnya, Bun? Kelenjar getah bening di perut kan? Di seluruh tubuh dia, Bun. Oh, di seluruh tubuh. Di scan dari kepala sampai kaki. Di scan dari kepala sampai kaki. Di mana ada akar-akar itu diambil itu. Kelenjar getah bening mungkin bentuknya seperti akar atau masuk ke darah. Sempurnakan kematiannya dia. Kasih cahaya dari kepala sampai kakinya. Kayak disapu dengan cahaya dari tangannya ibu. Berikan berkat, berikan doa, berikan pembersihan. Ini seharusnya sudah nyebrang, katanya gitu. Tapi ibu gandolin. Gitu ya, Bun. Saya harus gimana ya sebaiknya, Bun? Dari pikirannya ibu, dari otaknya ibu, ke otaknya dia ada tali, putusin. Dari hatinya ibu, ke hatinya dia ada tali, putusin. Biarin dia berangkat, Bu. Sudah diaben, Bu. Saya pikir belum diaben karena energinya masih bundel di rumah itu. Dia tarik. Sudah, Bun. Dipeluk, bawakan dia air minum supaya kamu minum kalau di dalam perjalanan ketemu Sang Hyang Widiwasa, begitu, udah. Oke, Bun. Kasihkan dia 1 botol air minum yang sudah dikasih doa dan cahaya, biarin dia pergi. Peluk dia terakhir kali. Ibu sudah lihat dia tidak kena apa-apa kecuali memang perjalanan hidupnya sudah selesai menurut Tuhan. Ibu belajar percaya sama Tuhan, sama Sang Hyang Widiwasa. Bukan saya yang ngomongkan, Bu. Ibu lihat sendiri, dia bahagia, dia baik-baik saja. Ibu sudah bekali dengan cahaya, ibu nanti tutup siklusnya ibu, tidak lagi mencari tahu kenapa dia meninggal. Dia dijemput sama Sang Hyang Widiwasa. Titik. Titik, Bu. Jangan dibuka lagi titiknya. Jangan dibuat koma lagi. Jangan cari lagi jawaban apa mungkin dia disantet, dipelet, diapain. Enggak ada. Dia pergi karena sudah waktunya. Ibu hanya harus percaya sama Sang Hyang Widiwasa. Ibu lihat sendiri tadi, bukan kata saya. Ibu lihat sendiri. Kalau ibu rindu, panggil dia, kasih lagi air minum, peluk dia, selesai. Ibu fokus ke anak-anak yang masih hidup.
Dia butuh ibunya yang sembuh. Dia butuh ibunya yang waras. Waras, Bu. Nggih, Bu. Bun, Janji sama saya ya, Bu. terima kasih, Bun, untuk Waras ya. masukannya. Nah, Ibu hari Saya ini sembahyang saya terima ada kasih di Tuhan. pinggir jalan nih, Bun. Ada Iya. suara cicak banyak sekali di sekitar saya tadi. Berarti Manik bener kan, Bu? Nggih, Bun. Ya, Terima kasih. biarkan pergi, biarkan yang pergi biar pergi, yang ada diurusin, ya Nggih, Bu. Bun. Bun, terima kasih, Bun. Nanti chat lagi saya kalau kalau galau chat saya lagi boleh, ya. Nggih, Bun. Saya Jangan pengen chat ke rumah Bunda sebenarnya, cuma belum ini. boleh. Saya masih kena siklus, Bu. Siklusnya si Ifah tadi. Biar selesai dulu, nanti mungkin minggu depan kalau Ifah sudah pergi, kalau Ifah sudah jenak di Jember, itu kan adik saya secara gaib ya, Bu. Ah, itu sudah. Iya, Bun. Terima kasih, Bun. Boleh. Selamat sore. Bunda Nah, sehat-sehat, Bu, sehat Bun. selalu ya. Rahayu, Bun. Bu.